Halo, Bapak Ibu Sobat Ekspor dan PPIJP, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di obrolan ekspor PPIJP Kementerian Perdagangan. Saya Ira Hosenda dengan senang hati dapat memandu sebagai moderator pada kegiatan ini. Sobat ekspor, pemirsa sekalian, izinkan saya mengawali dengan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang Anda inginkan ada di sisi lain yang tidak diketahui atau di luar zona nyaman kebiasaan Anda. Tadinya barangkali Anda jangkauan pasarnya hanya sekian, lalu pengen jadi lebih besar, itu harus keluar zona nyaman. Tadinya hanya mungkin pasar lokal saja, lalu penasaran dengan pasar luar negeri, maka juga harus keluar dengan zona nyaman. Begitu juga saat Anda sudah biasa mungkin ekspor ke suatu negara dan ingin mengembangkan pasar ke negara yang lain, sudah pasti juga harus keluar zona nyaman dengan melakukan hal-hal yang berbeda dari yang sudah biasa Anda lakukan atau ketahui. Nah, pada obrolan ekspor kali ini sudah ada narasumber kita, ada Pak Kepala ITPC Los Angeles, live dari Amerika nih. Halo Bapak Kumarajati. Halo Mbak Era, Kairani, terima kasih atas Ya Bapak. kesempatannya. Terima kasih Bapak sudah hadir ini lembur demi sobat ekspor ya, luar biasa ini kita Ya, siap. apresiasi sekali dengan perwadak Republik Indonesia kita di Amerika, kayaknya sering lembur nih ya kalau di Amerika ya Pak. Iya, kita semangat terus demi ekspor kita. Baik, terima kasih Pak Kumara. Semoga teman-teman juga ini semakin banyak nih yang gabung dengan kita. Baik, Ya. juga akan ada Ibu Linda Lapian, pelaku usaha dari Sulawesi Utara, CV Global Mitra Sejahtera dengan produknya Goroho Manado. Halo Ibu Linda. Halo Bu Ira, terima Halo, kasih kesempatannya. terima kasih Halo Ibu juga sudah hadir Bapak ini Mara, dari Manado. Baik, Halo Bu terima Era. Bapak kasih. Ibu Sobat Ekspor, narasumber dua ini yang hadir akan mendorong Sobat Ekspor untuk keluar dari zona nyaman ya, untuk memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat menembus pasar Amerika melalui obrolan ekspor yang bertajuk Terobos Pasar Paman Sam dengan Fast Moving Consumer Goods dari Indonesia. Seyogianya Pak Kepala sudah menyampaikan Pak Kumara niatnya untuk bergabung memberikan sambutan dan arahan, namun karena ada kegiatan lain, mohon maaf Pak, tapi beliau menyampaikan salamnya. Terima kasih atas kedarian Bapak dan terima kasih telah menambah koleksi obrolan ekspor live akses pasar PPEJP Perwadak dari negara Amerika. Terima kasih Pak Kumara atas kehadirannya. Baik, untuk selanjutnya saya juga ingin mengajak Sobat Ekspor. Sobat Ekspor silakan loh ya, bisa bergabung interaktif dengan kita, dengan narasumber gitu ya. Bisa menyampaikan pernyataannya ataupun pertanyaan. Sebelum kita Pak eh, ke Pak Kumara, oh ya, baik. Ibu Lina, saya izin saya mungkin ke Pak Kumara dulu ya, Bu ya, Ya, untuk memulai sesi yang pertama. Baik, Pak Kumara, sebagai Kepala ITPC Los Angeles, izin Pak, Amerika seperti pada umumnya yang kita ketahui adalah pasar yang cukup tinggi ya level kompetitifnya. Namun barangkali dengan fast moving consumer goods, peluang kita akan lebih besar. Tentunya akan ada tantangan yang harus dihadapi, tapi kami yakin juga banyak peluang yang juga bisa kita raih dalam menerobos pasar Paman Sam ini. Untuk itu, mohon pandangan dan pencerahan Pak Kumara sebagai Kepala ITPC Los Angeles menyampaikan pemaparannya. Pada Pak Kumara, kami persilakan. Siap, terima kasih banyak Mbak Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Linda Leonora Lapian dari CV Global Mitra Joyo.
terhormat dari pimpinan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPJP) dan yang mewakili Bapak tamu undangan di YouTube. Izin saya Umar Jati akan memaparkan, hadir juga Pak Irfan. Boleh tolong slide-nya ditampilkan? Pada kesempatan ini kita akan coba paparkan bagaimana terobos pasar Paman Sam dengan fast moving consumer goods dari Indonesia. Memang sudah diinfokan dari Mbak Ira, kita jangan terlena gitu, misalnya hanya dengan Asia Tenggara atau Asia Timur atau Asia Selatan. Kita coba ke negara maju. Next. Ya, ini perbandingan ekonomi makro Indonesia Amerika, negara Amerika dengan penduduknya yang 341 juta, ini nomor 3 dunia. PDB totalnya mencapai 28,7 triliun dan pendapatan per kapitanya sangat besar, 64.000 US dollar per orang per tahun. Indonesia masih sekitar 5.200. Kalau dari sisi inflasi kita sama-sama sekitar 4%. Jumlah state-nya sekitar 50 state, kita sudah 38 state. Dan dari sisi dinamika penduduk, populasinya ini Amerika lebih banyak ke orang yang berumur 40 ke atas. Kalau Indonesia banyak yang lebih dari 0 sampai 14 tahun. Jadi memang kita bisa targetkan pasar pekerja atau yang sudah senior citizen. Next. Ini terkait sarana infrastruktur, sudah banyak pelabuhan-pelabuhan laut dan bandar udara. Ini yang 5 besar, ada di Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles, Chicago. Ada juga pelabuhan laut di Los Angeles, di California, di New Jersey, Georgia, Seattle, dan Washington. Ini tempat untuk kita juga mengirimkan barang, bisa lewat seaport, bisa juga lewat airport. Next. Nah, ini neraca perdagangan kita sangat surplus dan Amerika ini penyumbang kontribusi ekspor non migas kedua terbesar di Agustus 2024. Bahkan terkait investasi juga dia keempat terbesar dan ekspor kita ini total perdagangan di 2023 naik 5%, mencapai 34,5 miliar US dollar dan sektor non migas ini berkontribusi paling besar. Next. Nah, ini terkait produk ekspor kita untuk produk FMCG memang lebih banyak ke produk kelapa sawit dan turunannya, kemudian ada olahan daging dan ikan, kopi, teh rempah, dan memang tahun 2023 ada penurunan, tetapi tahun 2024 mudah-mudahan ada peningkatan khususnya untuk produk kopi, teh, dan rempah. Next. Nah, ini saya coba breakdown HS 4 digitnya, ada 25 produk utama kita. Ya, memang lagi-lagi produk minyak kelapa sawit dan turunannya juga cukup besar. Ada juga untuk seafood, krustasia dan moluska. Juga ada untuk daging dan file ikan, serta ada kopra, serta ada kopi. Sampai dengan di bagian bawah itu ada makanan olahan lainnya juga cukup besar. Memang fluktuasi. Next. Nah, ini lagi-lagi kita coba ingatkan untuk eksportir dan importir, kalau bisa sebelum melakukan transaksi disiapkan semua dokumen ekspor seperti sales kontrak, cara pembayaran, cara pengiriman barang, kemudian kualitas, kuantitas, sertifikasi, serta dispute settlement agreement apabila nanti di suatu waktu ya amit-amit jangan sampai ada perselisihan dagang gitu, dan juga mungkin dokumen-dokumen seperti commercial invoice, packing list, bill of lading sampai dengan SKA. Next. Nah, ini sertifikasi, jadi memang cukup penting ya, ada HACCP, ada FDA, ada USDA organik, kemudian ada non-GMO, fair trade, halal, dan sustainability. Ini juga banyak sertifikasi yang memang tergantung produknya, apa yang disiapkan. Next. Nah, ini ada regulasi juga, kalau USDA ini produk pertanian, ada produk aparel juga, FDA juga ada produk makanan, juga khusus di state California, kita ada California Proposition 65 warning, jadi ini kalau memang ingin dipasarkan di California, perlu ada logo warning ini. Next. Lanjut. Maaf. Ya. Ya, ini sertifikasi dan labeling di Amerika. Ini ada contoh saja, dia ada pernyataan identitas, nama makanan, jumlah isi bersih dalam ons, bukan hanya dalam gram, ada fakta nutrisi, pernyataan bahan dan alergen,
kemudian ada nama, alamat produsen, pengemas, dan distributor. Nah, ini juga ada FDA approve, ini khusus untuk manufacturing unit yang ada di Indonesia. Kemudian kalau organik ini harus ada sertifikat USDA organik dan juga US Department of Agriculture importasinya. Next. Nah, ini Food Facility Registration, ini hanya contoh saja sertifikat kalau memang pabrik di Indonesia memiliki US FDA, cuma memang biasanya dia kalau regulasi ini sudah agak lama nih terkait Bioterrorism Act 2002, tapi kita juga menyarankan kalau memang ingin punya perlu cari FDA agent yang ada lisensinya. Next. Nah, ini ketentuan labeling, ada label nutrisi di Amerika yang terbaru, jadi ada kewajiban deklarasi baru seperti vitamin D, potasium, dan added sugar, kemudian vitamin A dan vitamin C tidak wajib, kemudian kalori dan lemak juga tidak wajib, tapi juga ada definisi baru dari dietary fiber dan juga ada unit perhitungan baru. Kemudian untuk expire date, memang ini saya juga diskusi kemarin dengan salah satu importir, rata-rata memang hanya 1 tahun, misalnya seperti high acid canned goods dan juga home canned. Kemudian ada tuna ini bisa 1,5 tahun, rice and dried potato 2 tahun, ada juga yang 2 sampai 5 tahun, tapi mereka rata-rata distributor importir menyarankan ya cuma 1 tahun, misalnya pengiriman setahun sebulan 2 bulan, ya ini harus dihitung dalam 10 bulan barangnya harus habis gitu. Ya itu makanya disebut fast moving, dia harus cepat gitu. Next. Nah, ini perjanjian perdagangan, mulai sejarahnya dari TIFA, kemudian ada strategic partnership, terakhir 2020, cuma memang ini masih belum resmi untuk Generalized System of Preference GSP, kita masih menunggu dari legislatif. Next. Nah, ini informasi peraturan perdagangan di Amerika, ada bisa diakses sendiri seperti untuk International Trade Administration, di Trade Government, kemudian ada US Custom di cbp.gov, kemudian ada US TDA.gov, kemudian dari commerce.gov. Kemudian kita juga memiliki market intelligence, mulai dari rempah-rempah, produk alat musik, sampai dengan koper. Untuk yang terbaru sampai dengan ban mobil, produk tekstil, kalau mau bisa kirim email kami, nanti kita bisa share. Dan ini ada list pameran produk FMCG di Pantai Barat Amerika, mulai dari Specialty Food Association, Intervensi, kemudian ada Natural Product, sampai dengan Specialty Coffee Expo. Tapi yang kita akan ikut pasti masih yang Natural Product Expo, yang lain kita masih belum tentukan apakah sebagai exhibitor atau visitor. Next. Nah, ini next saja. Mungkin saya juga anggap sudah tahu. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya Ibu Bapak ingin coba promosi perdagangan online, biasanya bisa lewat Amazon. Jadi beberapa produk itu sudah masuk. Andai kata belum bisa transaksi, bisa juga promosi. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada juga beberapa perusahaan bisa lewat Alibaba, kemudian lewat eBay, lewat Walmart. Itu bisa dipromosikan atau bisa jualan di sana, bisa dicoba dan bisa diakses juga dari Indonesia, saya lihat. Next. Nah, ini contoh produk Indonesia di mainstream market dan Asian market, mulai dari teh, saus, snack, ada minuman sereal, kecap, sampai dengan bumbu masak, ini sudah tersedia. Next. Ya, ini contoh produk Indonesia yang dijual online di Amerika, mulai dari cracker, Skara, kemudian ada juga komoditi yang dijual online, tapi dengan merek lokal. Misalnya Sumatra Coffee di Amazon dan sarang burung walet, tapi bahan bakunya dari Indonesia. Khusus untuk kopi, dia punya sertifikat organik yang memang susah didapat dari eksportir kita. Next. Nah, itu saja dari kami. Mungkin memang kita perlu ada pembelian diklat dan sosialisasi lebih lanjut terkait sertifikasi dan standarisasi. Kemudian kita juga perlu strategi pasar khusus, bekerja sama dengan importir, distributor, dan buyer. Kemudian kita juga perlu meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kreativitas, serta produk story untuk produk Indonesia supaya bisa menembus Amerika Serikat. Demikian sebentar dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumara atas pemaparan singkatnya ya, tapi padat nih. Dan kebetulan Pak Kumara sudah ada sobat ekspor yang bergabung nih dengan kita. Antara lain produknya ada es krim nih Pak. Nih ada pelaku usaha es krim yang pengen coba nih mungkin menembus pasar Amerika, dan juga bagi sobat ekspor yang menginginkan atau memerlukan materi dari Pak Kumara ini, tenang saja, materi ini akan dapat Bapak Ibu unduh ya, dan bisa diakses dari bawah YouTube yang Bapak Ibu nonton tadi. Dari caption di bawah live YouTube-nya, Bapak Ibu bisa klik dan bisa mendapatkan materi Pak Kumara di situ. Baik, selanjutnya mungkin izin saya ke Ibu Linda dulu, Pak Kumara. Kalau tadi Pak Kumara sudah sampaikan perihal hal-hal atau regulasi yang seyogyanya ya bisa dipenuhi atau dipersiapkan oleh sobat ekspor yang menyasar pasar Amerika ini. Kita dengarkan yuk kalau dari Ibu Linda nih. Pengalamannya Ibu Linda nih sebagai pelaku usaha dari Sulawesi Utara. Bagaimana bisa produk snack Goroho Manado ini ternyata bisa eksis juga nih di pasar Paman Sam. Baik, kepada Ibu Linda kami persilakan. Terima kasih, Bu Ira. Sebetulnya saya sendiri tadi waktu mendengar paparan dari Pak Kumara, wah saya juga belajar dan banyak informasi yang sangat berguna buat saya. Nah, saya sendiri baru mulai usaha saya keripik di tahun 2020, dan pada saat itu kita tahu bersama ya, itu saat itu lagi COVID. Nah, saya melihat peluang di situ karena sebelumnya saya punya perusahaan tapi bergerak di bidang yang berbeda, dan kondisi saat itu tidak memungkinkan, maka saya melihat peluang di sini. Dan kebetulan setelah saya melakukan produksi, saya mencari yang tepat lah kira-kira untuk posisi saat itu kebetulan di pasar pasar lokal menerima dalam kondisi itu ya, dan di supermarket lokal menerima. Saya memberanikan diri lagi mulai di Jakarta juga mulai menerima, dan tentunya karena saat ini juga semenjak dari beberapa tahun yang lalu pemerintah juga menggaungkan untuk bisa ekspor. Nah, saya juga mulai memberanikan diri untuk mencoba, dan kebetulan alumni ECP 2023, kebetulan saya lulus waktu itu, dan program itu membuat saya semakin percaya diri dengan produk saya, karena sebelum-sebelumnya memang sudah lumayan bagus produk saya, karena kan bisa diterima, jadi secara tidak langsung saya rasa bisa diterima. Nah, secara legalnya eh, saya urus semuanya, dan ketika di ECP saya semakin digenjot, apalagi dengan kemasan yang sebetulnya kemasan kita juga ada, saya waktu itu sudah merasa bagus, tapi ternyata masih kurang. Nah, waktu di ECP kita diajarin semua, dan itu memperlengkapi saya untuk semakin berani untuk keluar, dan saya sudah mulai kirim ke Singapura, tapi ya apa namanya, dengan pasarnya masih teman-teman, masih diaspora. Kemudian saya sudah mulai bisa ke Jepang, ke teman-teman juga yang ada di Belanda, dan memang saya eh, pada akhirnya mengirim ke Amerika. Nah, di Amerika ini tentu ada yang harus ada izin yang harus kita buat di sana, maka saat itu saya buatlah FDA. Jadi produk saya sudah ada FDA, yang saat ini saya lagi renewal karena saya mau tambah dengan produk yang lain, karena dengan pengalaman saya mengirim ke sana, nah itu kembali lagi ada hubungannya dengan ICP. Ternyata yang sebelumnya saya ikut program itu, kita mengirimnya, dan jadi ya kita dengan box yang ya dengan yang semau-maunya kita aja, yang padahal itu membuat
itu biaya pengirimnya semakin mahal. Nah, di ECP kita diajarin ini yang prakteknya yang memang kita harus yang buat teman-teman ya, apalagi yang mau ikut, yang mau menyasar pasar di sana, itu yang boxnya. Saya sarankan dari sekarang udah harus mempersiapkan boxnya, karena saya berterima kasih sekali untuk Coach Eric waktu itu, yang ternyata pengalaman saya kemarin-kemarin yang kirim ke Amerika itu ternyata kita juga banyak membayar angin, dalam arti begini, karena boxnya besar. Sementara perut saya ini ringan dan nah saya kemana-mana bawa nih. Ini ringan tapi besar. Jadi ternyata yang kita bayar ke sana ini ya bisa saya bilang membayar angin begitu. Nah, setelah mengikuti program ini, jadi kita sekarang sudah punya box yang kita sesuaikan dengan perut kita. Jadi teman-teman yang mau kirim ke sana itu kita harus pikirkan dari sekarang, karena itu akan berimpact pada biaya pengiriman kita. Nah, kemudian saya kembali lagi saya urus FDA, dan teman-teman tidak perlu takut. Saya yakin kalau saya bisa mendapatkan FDA, teman-teman juga bisa. Tidak perlu khawatir, karena apa? Karena kita juga di Indonesia punya BPOM. Itu sama hanya mungkin ya yuridisnya karena BPOM di Indonesia dan FDA-nya itu di Amerika. Tapi kita harus coba untuk dan harus lakukan mengurus FDA. Dan saya mulai kirim ke Amerika, tentunya saya mulai dulu dengan ada kenalan siapa yang terdekat, dan yang paling pengalaman saya yang sangat saya senang sekali dan berguna itu mengikuti pameran yang saya tahu di sana setiap 17 Agustus pasti ada pameran. Saya tahun 2022 saya mengikut pameran yang dilaksanakan di Wisma Indonesia. Tahun 2023 juga saya ikut. Tahun ini saya tidak ikut. Halo Ibu Linda. Fokus pasar saya siapa? Nah, saya tahu di sana itu banyak sekali orang Indonesia, khususnya orang Manado, ada di kota-kota mana. Nah, sudah bertemu dengan orang-orang Indonesia, juga ada yang pengusaha-pengusaha Indonesia sana yang berjualan makanan. Nah, kita ketemu di sana. Jadi itu yang penting, kita mau aja ke sana, itu pasti jalan terbuka. Di sana jadi ada komunitas-komunitas Indonesia seperti saya Goroho Manado, di New Hampshire banyak sekali orang Manado, di New Jersey, di Philadelphia, di daerahnya Pak Kumara, di Loma Linda dan sekitarnya, itu banyak orang Indonesia, apalagi orang Manado. Itu salah satu itu bagian-bagian dari pasar yang saya sasar. Nah, mulai dari situ saya mulai merasa ini sesuatu yang yang baik untuk kita yang mau mulai ekspor ya. Karena walaupun kita masih dalam bisa dibilang masih belum komersial, masih dalam community kita, masih personal use lah ya bisa dibilang. Tapi ternyata ini bisa berjalan dengan baik, dan itu kan sangat baik karena ada rutin, ada pengiriman rutin, dan mudah-mudahan ke depan bisa seperti yang kita lihat tadi, yang harusnya yang saya dulu taunya kalau ekspor itu wah kontainer. Nah, yang dulunya saya nggak percaya diri karena saya pikir wah keripik ini gimana. Tapi ternyata karena yang penting kita rutin sekarang, mungkin kalau diakumulasi ya siapa tahu kalau dihitung-hitung mungkin bisa mendekati kontainer. Jadi artinya saya juga untuk teman-teman yang mau ikut itu kita nggak perlu ragu-ragu lah, nggak perlu malu-malu lah, begitu. Baik, terima kasih Bu Linda. Ceritanya nih, sharingnya sangat inspirasi ya. Semoga bisa menyemangati UKM-UKM yang lainnya gitu ya. Tadi juga Ibu Linda juga menyampaikan sudah punya FDA juga nih gitu ya. Barangkali Ibu bisa sedikit
sedikit menggambarkan mendapatkan proses FDA-nya bagaimana ya, Bu? Itu sebetulnya sekarang apalagi dengan era sekarang ya, itu tidak sulit, yang penting kita mau aja. Itu sebetulnya di website atau itu kita, dan kita juga bisa apply lewat online. Itu pada prinsipnya kita isi aplikasi aja, kemudian itu nanti prosesnya ada pengumpulan dokumentasi seperti misalnya label produk, proses produksinya, spesifikasi apa namanya, prosesnya, quality controlnya. Itu nanti setelah kita memasukkan data-data tadi, dokumentasi tadi, nanti ada peninjauan dokumentasi tentunya dari apa, dari pihak apa namanya, pihak FDA. Sebetulnya ada juga apa, konsultan-konsultan yang seperti tadi sempat disinggung oleh Pak Kumara, itu jadi bisa juga lewat mereka karena itu apa, memang banyak membantu. Nah, kemudian setelah dokumentasi kita disetujui, itu akan ditinjau oleh FDA dan akan diberikan pemberian sertifikat FDA. Dan setahu saya FDA itu hanya 2 tahun, dan makanya saat ini saya sedang dalam proses renewal dan akan menambahkan produk yang lain di dalam pengurusan FDA sekarang. Baik, jadi ada diversifikasi produk juga ya dari Ibu ya. Iya. Nambah nih jenis produknya. Baik. Ya, Bu Linda nih sudah langsung mendapatkan respon ini dari Sobat Ekspor. Ada dari Daya Tiga Nusa nih, Bu. Pengen tahu nih boxnya Bu Linda seperti apa gitu. Ibu bisa gambarkan tentang boxnya, perbedaan sebelum dan sesudah ikut coaching program, setelah mendapatkan arahan, apa beda boxnya, Bu? Dari size kah? Dari bahan Oh kah? ya, dari size. Maaf, sebetulnya saya harus siapkan gambarnya karena sebetulnya ada fotonya. Jadi Bu, seperti yang saya awal-awalnya, yang penting kita barangnya bisa masuk. Mungkin gambaran awal itu Ibu tahu nggak, Bapak tahu nggak, yang box-box itu kayak box rokok gudang garam, atau ada sekarang yang dijual sekarang apa ya, box-box seperti itu. Itu yang penting saya waktu itu pikirnya, yang penting bisa masuk aja dulu. Nah sekarang jadi kalau maaf yang dari Dayak ya. Iya. Nah kalau Ibu atau Bapak mau, jadi sesuaiin aja dulu. Misalnya ukuran seperti saya ini kan, ini 24 cm dan 13. Jadi box itu kita bikin box, jadi kita cetak box itu sesuai dengan ukuran produk kita supaya itu maksimal. Jadi yang punya sekarang saya itu ya itu 24. Jadi bisa maksimal dalam satu box itu, saya lupa persis, tapi itu ya tingginya saya lupa, tapi itu berdasarkan ini 24 dan 13 ya. Dan itu bisa masuk boxnya tidak begitu besar, tapi bisa masuk langsung 80 pieces. Baik. Begitu. Jadi lebih efektif ya Bu Linda ya. Lebih Jauh muat lebih banyak efektif. dan tidak makan tempat gitu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu Linda. Baik, mungkin ini respon selanjutnya Sobat Ekspor bisa ditanggapi oleh Pak Kumara nih kalau yang ini nih. Jadi Pak, Sobat Ekspor ada juga yang produknya madu nih gitu ya. UKM kita banyak produsen madu gitu kan. Pengen juga nih coba-coba untuk ke Amerika. Klaimnya madu untuk kesehatan. Nah, mungkin Pak Kumara bisa memberi pencerahan pada kita untuk produk yang mengklaim memiliki manfaat kesehatan, bagaimana Pak di sana ada peraturannya? Ya, terima kasih Mbak Ira dan Bu Linda tadi penjelasannya. Terima kasih pertanyaannya. Memang kalau untuk terkait kesehatan, kita harus hati-hati jangan sampai overclaim. Jadi memang harus apa adanya berdasarkan label yang diharuskan dari FDA, dan memang itu lebih ke kalori, lebih ke kadar gula, lebih ke jumlah gramnya, expire date. Jadi kalau ya mohon maaf untuk produk-produk superfood atau memang herbal yang memiliki efek katanya menyembuhkan, itu harus apa adanya disebutkan, jangan sampai terlalu berlebihan gitu sih. Jadi memang harus apa adanya berdasarkan scientific lab, atau
biasanya kita kalau impor-importir itu lebih banyak story behind the product. Jadi misalnya ini diproduksi di daerah mana, oleh UMKM apa, kemudian prosesnya seperti apa, ini menyerap tenaga kerja berapa banyak, itu lebih membuat pembeli mau untuk mendapatkan produk itu. Cuma kalau khasiat-khasiat yang overclaim itu malah terkadang, Hmm. oh ini benar nggak, malah jadi bumerang takutnya, itu sih sementara. Baik, baik. Jadi mungkin strateginya justru kalau untuk branding lebih baik untuk story backgroundnya ya Pak ya. Produk itu diambil dari daerah mana, daerah eksotis Indonesia di mana, diproduksi siapa gitu kan. Entah Ya. mungkin ibu-ibu rumah tangga di sana gitu kan. Seperti itu mungkin lebih menarik nih bagi psikologis pasarnya Amerika. Seperti Nah, itu ya tadi ya. Dari untuk Pak siapa tadi itu Pak Fakih gitu Pak. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan seneng klaim wah ini bisa manjur untuk ini, manjur untuk ini gitu ya. Kalau untuk Amerika nih beda nih Pak cara Ya. pikirnya. Lebih suka background story-nya bagaimana membuatnya dari daerah mana, daerah itu seperti apa gitu kan, siapa yang produksi seperti yang Pak Kumara sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kumara. Selanjutnya nih Pak Kumara, pertanyaan tentang marketplace atau e-commerce. Ada nggak sih Pak sejauh pantauan Bapak nih e-commerce yang khusus untuk produk-produk dari Asia atau Indonesia? Terus mungkin boleh di-spill barangkali. ya, ini pertanyaan bagus. Tadi saya presentasikan yang internasional ya. Mm-mm. Amazon, Walmart, khusus Amerika, kemudian Alibaba. Kalau bisa tolong di-share slide saya bagian lampiran itu ada. Nanti saya Baik. coba jelaskan. Jadi memang eh, strateginya biasanya kalau memang di awal-awal kita coba jual ke diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Kebetulan di California, di Los Angeles ini cukup banyak. Jadi tes pasarnya di orang Indonesia dulu, kemudian step berikutnya baru ke Asian market. Jadi toko-toko Thailand, toko-toko Filipina, toko-toko Korea, itu Mm-mm. juga sangat membantu eh, produk kita untuk dipasarkan. Dan kita memang karakternya biasanya ya seperti itu sih, apa namanya, selera pasarnya mirip-mirip. Mm. Yang bagian belakang, maaf, setelah lampiran ada lagi. Turun lagi, Ya, turun lagi guys. ya setelah Ya, lampiran, terus, lagi, lagi. ya terus di setelah lampiran, di dalam lampiran, bukan ke atas ya, ke bawah, Terus maaf. ke Oh, bawah, ke atas itu. bawah. Iya, setelah lampiran ke bawah. Jadi di sana ada contoh-contoh, eh, terus lagi. Nah ini nih, ini bisa, ini contoh grocery stores dan restoran yang menjual produk-produk makanan olahan, fast moving consumer goods Indonesia di Amerika. Misalnya Medan Kitchen, kebetulan kami juga kemarin survei ke sana, dia banyak produk-produk Indonesia di sana, mulai dari processed food, biskuit, kecap, bumbu-bumbu masuk, ada Simpang Asia juga, 99 Ranch sampai dengan Bangkok Center, Ramayana, dan Lotte Plaza. Bahkan mereka juga ada linknya tuh kalau mau coba lihat, belajar dari importir, buyer, distributor yang sudah bisa masukkan, dan belajar dari eksportir yang sudah masuk. Packagingnya seperti apa, kemudian cara penyajiannya seperti apa, atau mungkin dicobain di Indonesia nih produk ini udah masuk nih, kayak kerupuk ikan gitu, crackers ada yang bisa masuk nih, seperti apa sih tes Amerika, karena beda tes Amerika itu. Dia ya maaf, kalau di Indonesia kan rasa apa ya, mecinnya berasa, kalau dia lebih suka yang plain gitu, lebih yang datar gitu, jangan terlalu pedas, karena biar umum dan bisa masuk ke pasar mana saja. Jadi memang biasanya kita ke diaspora orang Indonesia, ke Asia, baru kalau udah advance baru ke mainstream market itu sementara dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukumara atas penjelasannya. Jadi ternyata selera juga harus diperhatikan ya. Tadi Pak Kumara sampaikan mungkin move awal, pergerakan awal kita bisa mendekati diaspora dahulu untuk tes market.
Lalu jika ingin meluaskan pasar untuk benar-benar orang Amerika lainnya, maka untuk produk makanan minuman seleranya harus disesuaikan. Saya sendiri pernah mencoba nih produknya Ibu Linda ya, Goroho Manado. Itu Indonesia masuk, kayaknya orang Barat juga masuk gitu. Nggak terlalu asin, gimana gitu. Jadi bisa dua-duanya bisa masuk gitu. Keren sekali. Juga tadi apalagi disampaikan Pak Kumara, eh, pendekatan Bapak Ibu harus jadi fokus nih dulu ketahui pendekatannya mau kemana dahulu. Tapi kalau memang untuk awal baik juga mengikuti apa yang Ibu Linda telah lakukan gitu ya, berhubungan dengan diaspora. Baik, Pak Komara, ternyata ini juga ada pertanyaan lanjutan untuk Pak Komara. Kalau untuk konsultan FDA, Pak, itu bisa kemana ya, Pak ya? Minta Ya, rekomendasi konsultan FDA, Pak, bagaimana, Pak? eh, sebenarnya kalau konsultan FDA memang ada beberapa, cuma memang dari sisi biaya memang relatif mahal. Mungkin Bu Linda nanti bisa menambahkan. Kalau kami menyarankan lebih baik kontaknya ke importir, distributor, dan buyer yang ada di Amerika dulu. Biasanya mereka akan ada referensi siapa konsultan yang digunakan, karena produknya kan macam-macam. Ada misalnya makanan ringan itu seperti apa, kemudian itu yang relatif lebih mudah tuh untuk yang makanan padat ya. Untuk yang beverages, untuk minuman itu akan lebih susah tuh. Minuman Hmm. itu tahapan untuk FDA-nya relatif lebih susah dibandingkan dengan makanan. Nah, ada juga catatan kalau untuk daging sapi dan daging ayam, sementara memang tidak bisa karena mohon maaf kita masih ada dianggap ada penyakit mulut dan kuku. Jadi sementara tidak bisa untuk daging ayam dan daging sapi. Kalau ikan, seafood frozen itu masih bisa. Jadi memang tergantung produknya. Jadi biasanya langkah pertama jangan langsung terobos ke agen FDA, konsultan FDA. Lebih baik coba cek calon distributor, importir, dan buyer yang berpengalaman dulu. Nah, dari situ baru mulai. Misalnya ke freight forwardernya, biasanya udah ada langganan, baru ke konsultannya. Biasanya mereka juga udah ada langganan gitu. Demikian. Ya, nah itu dia tahap-tahapnya ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu langsung ke FDA, tapi bisa komunikasi dahulu dengan calon importir, buyer atau distributornya seperti itu. Karena mereka yang akan semakin membantu gitu ya Pak ya. Ya, Kalau kalau mau. memang benar-benar butuh, bisa nanti lewat email, nanti kita bisa komunikasikan begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ya. Kumara. Bapak Ibu juga yang minta-minta presentasinya akan diberikan dan Bapak Ibu bisa mengakses sendiri ya nanti setelah live talk show ini di bawah caption YouTube Bapak Ibu bisa mendapatkan link presentasi dari presentasi Pak Kumara seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pak, untuk masih makanan nih Pak. Kalau misalnya untuk produk sarang burung walet, kalau menurut saran Bapak, apakah lebih prefer yang bersihnya atau yang sudah dikemas dan disiap diminum? Menurut Pak Kumara Nah, bagaimana selera pasar di sana? sarang burung walet ini menarik ya. Jadi memang ada indikasi sarang burung walet kita yang raw gitu, yang mentah, yang masih belum di clean, itu masuk ke negara ketiga dulu seperti Vietnam, kemudian Malaysia kalau nggak salah, baru ke negara yang lain. Jadi mereka memiliki sertifikasi standarisasi tertentu untuk masuk misalnya ke Tiongkok atau bahkan ke Amerika. Kalau boleh di-share lagi slide saya yang bagian ada contoh sarang burung walet, itu salah satu contoh produk yang sudah memiliki brand Amerika, cuma terindikasi bahan bakunya itu dari Indonesia karena memang kualitas kita dianggap lebih lebih baik ya. Cuma memang sarang burung walet ini sebenarnya kan pasarnya, ya maaf, untuk etnis Tionghoa yang ada di RRT paling banyak. Nah, kalau di Amerika memang keturunan Tionghoa yang ada di Amerika itu menganggap minuman sarang burung walet ini sehat gitu untuk ritual-ritual tertentu. Apakah yang ready to drink atau memang masih dalam bentuk yang perlu diolah, itu juga kita lihat
dulu gitu, karena memang untuk pasar Tiongkok kalau tidak salah dia harus register di custom Tiongkok. Jadi memang perusahaannya itu harus register. Memang standar-standar sarang burung walet ini sangat sangat spesifik, dan biasanya beberapa eksportir kita sudah nyaman gitu. Saya mau ekspor raw material aja, nggak perlu diolah gitu ya. Kalau mau nggak mau ke Asia Tenggara yang relatif tanda kutip lebih mudah. Cuma kalau mau menembus Amerika, memang yaitu terkait standarisasi, sertifikasi harus ketat, dan Hmm. harus approach-nya ke pasar orang keturunan yang ada di Amerika itu. Oke, oke. Terima kasih Pak Kumara. Jadi ternyata sarang burung walet Indonesia ini bagus ya Pak ya. Diketahui bagus nih. Benar. Cuman masalah pengolahan standarisasi dan sertifikasinya, sehingga kalau untuk yang raw-raw mungkin lebih ke lewat Asia dahulu gitu ya Pak ya. Jadi jalurnya agak panjang, jadi barangkali bisa menjadi suatu bisnis nih kalau bisa kita potong jalur itu untuk masuk ke yang ready to drink di pasar-pasarnya yang pengguna sarang burung walet, minuman sarang burung walet ini di Amerika seperti itu. Jadi sebenarnya sarang burung walet Indonesia ini terkenal baik, cuman ya itu tadi prosesnya itu masih harus memenuhi standarisasi atau sertifikasi yang ditentukan oleh Amerika. Baik, terima kasih Pak Kumara nih atas clue-cluenya nih untuk sarang burung walet. Juga ada komentar ini dari 366 Family, semoga program ini terus maju. Dan untuk informasi kontak para rekan-rekan diaspora di sana, apa bisa didapatkan ya Pak Bu? Tadi kalau nggak salah di presentasinya Pak Kumara ada ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu menghubungi itu pemilik-pemilik toko Indonesia atau Asia gitu ya Pak ya. Ada ya datanya seperti itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu akses kembali ya. Bahkan Ibu Linda juga melihat tadi data-data diaspora yang Bapak Ibu bisa hubungi, karena itu dia tadi Pak Kumara, saya mohon masukan juga nih. Kan seneng kadang ya ketemu sesama orang Indonesia di luar negeri gitu, dan teman-teman UKM nih biasanya langsung semangat nih, biasanya oke lah gitu ya, satu sebangsa dan tanah air kita kerjasama. Tapi mungkin Pak Kumara bisa memberikan sedikit rambu-rambu nih atau arahannya nih dengan diaspora yang bagaimana kita bekerja sama seperti itu. Silakan Pak Kumara. Ya, terima kasih Mbak Ira. Memang diaspora juga ada macam-macam ya. Dia ada yang pekerja, ada yang bisnis, kemudian ada yang terkait perkumpulan keagamaan, ada yang musik. Biasanya kita lebih menjangkau diaspora yang terlibat ke bisnis, yaitu melalui Chambers of Commerce, kadinnya di Amerika. Dan juga diaspora yang pelaku usaha yang udah puluhan tahun, dia merupakan importir terdaftar, buyer terdaftar, distributor terdaftar. Itu ya memang benar tadi Mbak Ira bilang, ada di slide saya. Kalau ingin ditampilkan boleh, tapi nanti bisa di-share. Memang ada beberapa perusahaan yang dia di tiga atas itu importir terbesar proses food seperti Jans, Takari, dan Empire, dan lainnya juga bisa mengikuti, bisa lewat sana, dan mereka juga punya ada perwakilan di Indonesia. Jadi memang tidak serta-merta harus langsung menghubungi diaspora di Amerika. Kalau memang perusahaan importirnya besar, mereka ada perwakilan di Indonesia dan mereka bisa melakukan kurasi lewat Indonesia. Kalau memang produk ibu bapak berkualitas bagus, pasti akan dicari dan bisa menembus secara bertahap. Tapi memang tiap-tiap importir, distributor, dan buyer mempunyai cara masing-masing dalam menseleksi produk yang bisa masuk. Misalnya waktu itu pernah ada yang mengirim contoh keripik pedas gitu ya, cuma pas dilihat ternyata ada leaking minyak, dan maaf, minyaknya ada bau. Jadi memang standar dan kualitas produk itu juga perlu dipastikan dia bagus gitu, karena kalau ada komplain, jatuhnya komplainnya ke distributor, importir, dan buyer yang ada di Amerika. Jadi kita harus benar-benar memastikan
produknya itu kualitasnya baik, paling tidak dalam jangka waktu setahun ke depan. Karena kalau kurang bagus akan balik lagi return, akan jadi nama baik perusahaan ibu bapak yang kurang bagus. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Kumara atas penjelasannya. Jadi di presentasi Pak Kumara, Bapak Ibu bisa mengakses ya data informasi diaspora importer terbesar yang dari Indonesia, dan dia juga punya cabang di Indonesia. Jadi tidak serta-merta harus ke Amerika dahulu seperti itu ya. Mungkin bisa dihubungi dari Indonesia dahulu seperti itu. Baik, kalau dari tadi kita membahas tentang produk yang cenderung makanan dan minuman, Pak. Ini juga ada sobat ekspor yang menanyakan tentang peluang berikat nih Pak Kumara. Kalau menurut Pak Kumara, berikat bagaimana di sana? Ya, untuk briket batu bara, briket ini ya untuk arang ya, memang ya bagus ya. Cuma ya itu, ini kalau briket kan biasanya dia tidak ada merek ya, value added-nya biasanya rendah. Cuma memang ini kan produk berkelanjutan, ramah lingkungan, bisa buat untuk masak, bisa buat untuk hotel, restoran, catering. Cuma memang dia sangat spesifikasinya sangat tertentu. Jadi kemungkinan bukan yang fast moving karena dia tidak, setahu saya ya, tidak expirednya tidak seketat makanan ya, dan ini lebih ke slow moving. Ya bagus sih potensinya. Kalau ekspornya juga juga ada, tapi lagi-lagi standarnya dan ukurannya perlu dipastikan lagi. Dan kelebihan dari pengiriman ke pantai barat Amerika, terutama Los Angeles, California, dia juga merupakan hub untuk Kanada dan Meksiko. Jadi kalau bisa, misalnya ibu bapak ingin mengirim, kalau bisa jangan cuma hanya ada satu calon buyer. Kalau bisa ada dua atau tiga koneksi, karena takutnya kalau tertolak dia ada potensi untuk dibeli buyer lain, karena memang ada kasus kebetulan dulu saya pernah di India, dia tertolak atau misalnya sudah bayar 50%, terus ternyata dicek kualitasnya nggak sesuai nih, akhirnya dia nggak mau terima. Nah, otomatis dia harus cari buyer lain atau balik ke Indonesia. Kalau balik ke Indonesia di Amerika kan jauh banget dan mahal. Nah, dia harus ada plan B, plan C untuk dijual ke buyer lain, entah di Amerika atau di Kanada atau Meksiko. Jadi lebih baik dijual misalnya diskon ke buyer lain dibanding dia dikirim balik ke Indonesia yang ongkos kirimnya juga akan mahal. Seperti itu. Jadi perlu ada plan B, plan C, dan networking yang lebih luas kalau ingin ke Amerika. Demikian terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kumara. Wah, jadi tadi dikasih teknik atau strategi perencanaan nih oleh Pak Kumara ya. Kalau untuk menyasar Amerika, karena jauh negaranya, biaya kirim juga mahal, jadi baiknya untuk punya setidaknya satu atau tiga lah ya, dua atau tiga buyer gitu ya, in case buyer yang pertama tidak apa menggolkan dealnya seperti itu. Baik, bagus sekali Pak tipsnya. Selanjutnya Pak, ini produk kopi nih, kopi. Kalau kopi Pak itu instan, kopi bubuk instan, jatuhnya kemana Pak? Ini tapi kan bukan liquid ya, bukan liquid ya, tapi tentu memerlukan FDA juga ya Pak ya untuk kopi bubuk instan dari Ibu Novi Joyce. Ya, untuk kopi, kalau berdasarkan data statistik BPS, ini memang lebih banyak Indonesia mengirim green bean. Jadi green bean ini lebih banyak menembus pasar Amerika atau pasar-pasar lain. Kalau untuk kopi instan ini makanan minuman ini apa namanya instant coffee memang ada, cuma tidak banyak. Ada salah satu importir, dia sudah bisa menembus Amazon, cuma kendalanya di eh, bahan baku. Jadi di Indonesia ini ternyata bahan baku yang berkelanjutan sesuai standar juga menjadi kendala, karena sejak tahun 2022 kan kopi bisa ekspor bebas. Nah, jadi itu tarik-tarikan tuh kalau saya melihat antara buyer di Indonesia dan pembeli dari luar, tarik-tarikan. Kafe-kafe menjamur di Indonesia tapi di luar juga banyak. Nah, jadi memang kopi yang terstandar untuk masuk Amerika itu sulit. Tadi di slide saya
contohkan ada kopi Sumatera, cuma itu brandnya brand Amerika. Jadi untuk kopi yang organik itu levelnya sudah di atas lagi dan itu masih pakai brand Amerika. Jadi memang ada beberapa kopi instan, tapi maaf masih didominasi oleh multinational company. Jadi perusahaan Indonesia yang sudah go internasional, yang sudah ada pabrik di luar. Kalau pabrik kecil, mohon maaf, sepertinya belum, kecuali dia bisa menyasar diaspora atau orang-orang Asia Tenggara atau Asia itu masih mungkin. Tapi kalau small medium enterprise untuk menembus mainstream market, sepertinya akan masih agak panjang jalannya gitu. Hmm, Demikian. baik, terima kasih Pak Kumara. Jadi untuk kopi kayaknya kalau untuk yang ready to drink gitu ya, itu kayaknya perlu branding ya Pak ya. Dan Benar, branding. ya branding, Dan PR-nya lebih banyak. iya, story behind the product. Tapi kalau memang HACCP FDA memang perlu itu. Coba kalau sekarang lebih banyak ke green bean sih, kopi masih green bean. Masih green bean ya Pak ya. Baik. Oke Pak, tadi kan mungkin minuman-minuman nih di sana ya, cocok kali Pak udaranya untuk serbat jahe. Kalau menurut Bapak sendiri serbat jahe itu di Amerika udah populer nggak sih? Atau dia punya minuman sendiri untuk ginger drink ya? Atau ginger tonic seperti itu Ya, ya? ginger drink produk Indonesia ada, cuma ya itu lagi-lagi masih ke diaspora orang Indonesia. Kalau tonic negara-negara Asia Tenggara mereka ada ada kompetitor. Untuk Korea juga ada, produk lokal pun ada. Cuma di sini kalau di supermarket saya melihat soda atau bahkan ya maaf alkohol juga juga cukup banyak dijual bebas. Jadi pilihan mereka untuk minuman cukup banyak gitu. Untuk ya tadi karena untuk minuman isotonik atau super drink itu kan juga nggak bisa klaim yang berlebihan. Jadi itu kesulitan dari kita yang maaf di Indonesia kadang bisa klaim apa, di Amerika tidak bisa klaim. Jadi itu kelemahan, dan alternatif pilihan minuman Amerika juga juga cukup banyak. Bahkan dari Meksiko juga ada beberapa minuman tradisional yang memang juga digemari karena di California LA ini juga banyak orang-orang ya maaf keturunan Meksiko gitu. Jadi memang tergantung pasarnya. Kalau sekarang masih orang Indonesia sih kalau yang dari Untuk Indonesia. serbat jahe ya, Ya, karena masih orang kayaknya Indonesia itu masih yang jahe. terlalu fokus nih produknya masih Indonesia banget. Benar. Kecuali Ya, sudah adaptasi produk ya Pak ya, disesuaikan selera Meksiko mungkin seperti itu. ya. Ya, Kecuali untuk orang Amerika yang sudah pernah ke Indonesia atau mixed marriage atau sudah pernah nyobain dan oh mau nih. Tapi biasanya target awalnya sih orang Indonesia atau orang Asia sih. Gitu. baik. Ya itu dia Pak Giorgio Agios. Semoga jawaban dari Pak Kumara menjawab. Baik, selanjutnya nih tentang strategi pricing nih. Mungkin Ibu Linda juga boleh spill dong, bagaimana Ibu strategi pricingnya waktu untuk menjual ke Amerika. Bagaimana supaya produk kita terlihat kompetitif tanpa terlihat murah atau berkualitas rendah dibandingkan produk-produk lain di Amerika. Ibu Linda mungkin bisa menceritakan sedikit tentang strategi pricing Ibu Linda. Beda di dalam negeri dan di luar negeri bagaimana Bu? Silakan Bu Linda. Terima kasih. Ya bedanya dolar dan rupiah ya. Jadi Asik. begini, iya. Jadi begini, seperti yang saya bilang tadi, saya mulainya dengan pameran-pameran. Nah, ketika saya ke pameran, memang kan saya tahu apa namanya biaya pengiriman. Jadi harga keripik saya di Indonesia plus biaya pengiriman di sana ke sana. Dan setelah kita hitung, itu price-nya masih bisa masuk. Ketika saya mengikuti pameran, makanya sekali lagi saya sambil mengajak teman-teman ke sana itu, kita jadi ikut juga ke toko-toko Oriental market, ke toko-toko Oriental di sana, terus apa? Kan banyak juga yang grocery store yang orang Indonesia dan nanti titip Pak Kumara, saya mau minta juga yang di apa yang list tadi Pak untuk saya sasar. Nah, jadi saya juga jadi kita juga ikut lihat ke apa namanya ke toko-toko seputaran di sana dan ternyata kalau seperti saya harga keripik saya
Kalau kita dolarkan kalau kita ke dolarkan itu $3.25 itu masih bagus menurut saya, atau mungkin ada saran dari Bapak. Apakah? Tapi kalau saya lihat harga $3.25 itu masih masih masuk untuk pasaran di sana. Karena ketika saya lihat juga produk-produk yang lain di sana ada di sana kan ada plantain, ada yang ada merek apa yang Filipin punya. Malah ada yang kalau mau saya tambahkan harganya masih bisa. Jadi kalau seperti keripik keripik kita yang di sini yang harga-harga 15.000, 20.000 itu, ketika kita plus apa namanya ongkos kirim, nanti ketika di sana mereka jual dengan harga seperti itu masih masuk, masih masuk, memungkinkan begitu. Baik, terima kasih Ibu Linda. Pak Kumara ada tambahan Pak? Ya, memang setuju dengan Bu Linda karena purchasing power atau daya beli di sini cukup tinggi. Kalau kita sekitar 5.200, ini bisa sampai 50.000, 60.000. Dia asalkan standar dan kualitas barang yang bagus, dia akan beli untuk barang premium. Jadi memang yang masuk di sini ya maaf untuk barang yang premium kualitasnya tinggi. Justru kalau harganya murah kadang dia bertanya-tanya loh, kok murah nih kualitasnya bagaimana gitu. Jadi memang diusahakan standar dan kualitasnya nanti harga bisa bisa mengikuti. Entah kalau awalnya mau promosi atau seperti apa urusannya belakangan. Cuma kalau harganya memang tinggi, memang yang disasar orang yang daya belinya tinggi itu sih bisa. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kumara dan Ibu Linda. Tadi kita sudah membahas tentang makanan, juga briket. Nah, ini Pak, mungkin ada teman-teman satu lagi nih, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya banyak Pak pertanyaannya. Ada produk ramah lingkungan alat rumah tangga, ada vanilla bean, ada maggot kering. Ini kayaknya banyak ini Pak, menarik-menarik komentarnya di live chat YouTube PPEJP ini. Tapi mungkin satu lagi Pak, sebelum kita harus tutup ya Bapak Ibu obrolan kita, untuk tadi produk ramah lingkungan alat rumah tangga Pak, bisa nggak Pak di sana? Dan bagaimana dengan sertifikasinya? Iya, untuk alat rumah tangga tergantung produknya apa. Terakhir ada salah satu importir terbesar, dia eh, impor apa ya, sapu sapu lidi, sapu ijuk dari Indonesia karena memang di sini agak sulit tuh Pak. Apa sapu lidi, sapu ijuk karena biasanya pakai vacuum cleaner atau robot cleaner. Jadi barang-barang tradisional yang biasa dipakai orang Indonesia, orang Asia itu dia 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 provide meskipun jumlahnya nggak banyak, cuma ada. Jadi produk-produk yang memang vital untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, perabotan yang dibutuhkan, biasanya importir juga menyediakan, cuma memang yang kualitasnya yang baik itu sih. Tadi terkait vanilla, kebetulan di PPT saya juga ada ekspor vanilla ini nomor 17 untuk kode HS. Di sini 0905 tahun 2023 ekspornya 9,7 juta US dollar. Januari Juli 4,9 juta US dollar dan Januari Juli 2024 naik menjadi 5,2 juta US dollar. Jadi vanilla ini karena harganya premium, dia ekspornya naik dan potensinya memang cukup bagus. Cuma lagi-lagi harus dapat importir, distributor dan buyer yang berpengalaman itu. Baik, terima kasih Pak Kumara atas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, ini banyak nih ternyata ya pertanyaan terkait produk-produk dari Indonesia. Nah, bisa Bapak Ibu bisa merefer kepada presentasinya Pak Kumara tadi. Walaupun singkat tapi padat dan bisa dibilang apa saja yang Bapak Ibu tanyakan tuh sebenarnya dari presentasi itu bisa mendapatkan inspirasinya. Dan yang bagi membutuhkan nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya dari caption YouTube. Bapak Ibu bisa klik di situ akan ada link dan akan mendapatkan PPT Kepala ITPC Los Angeles. Nah, karena banyak nih Pak yang mau juga dong Pak lihat diaspora yang menjadi importir di US Pak. Siapa tahu ya sesama orang Indonesia lebih mudah komunikasi dan lebih confident gitu untuk
mengajukan kerjasama. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi terakhir ini saya ingin mengundang ya closing statement nih dari para narasumber luar biasa ya hari ini. Ada Ibu Pak Kumara, ada Ibu Linda. Mungkin saya mengundang Ibu Linda dahulu nih ya, sebagai UKM breaking the cycle atau trailblazer nih yang berani menembus atau menerobos pasar Amerika. Silakan kepada Ibu Linda. Ya, nah saya sih ingin mengajak teman-teman UMKM kita karena yang kita sasar sekarang pasar Amerika, tentunya kita harus jangan lupa FDA karena itu memang rambu-rambu apa memang kita harus mengikuti apa yang peraturan dari negara sana. Kemudian jangan takut-takut deh, ayo kalau bisa kita setiap ada pameran di sana kita ikut gabung. Kalau memang kita belum sempat kita ke sana langsung, minimal perlu kita kirim dulu ke sana karena itu ajang untuk mereka kenal. Nah, tapi kalau saya lebih menyarankan, ayo kita ke sana ikut pameran, nggak perlu khawatir karena ya jangan terlalu berpikir kalau ke sana juga tiketnya terlalu mahal, nggak. Yang itu eh, kita aja pameran ke Jakarta habis berapa? Nah, kalau ke sana mungkin tambah sedikit. Jadi ayo kita ke sana, nggak usah takut-takut. Yang penting apa yang udah diajarin juga nih yang di ECP, karena itu yang membuat produk kita layak, jadi pantas untuk apa namanya untuk di go internasional lah ya, begitu. Jadi kita layak untuk UMKM naik kelas, next level, gitu. Amin. Terima Baik. Terima kasih Bu Linda. Semoga makin sukses ya usahanya. Semoga perluasan bisnisnya di Amerika kasih, semakin Bu. lancar. Apalagi ada Pak Kumara Terima nih kasih. nanti yang bantu barangkali. Baik. Oh ya, pasti. Ya. Baik, selanjutnya kepada Pak Kumara kami persilakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Ira dan tim PPJP dan Bu Linda atas pengetahuan dan penjelasannya. Kami dari ITPC Los Angeles akan terbuka kalau memang Ibu Bapak pelaku usaha ingin mengajukan promosi atau melakukan bisnis matching, bisnis forum, bisa kontak kami di info@itpc-losangeles.com. Kami mengharapkan Bu Bapak bisa partisipasi, mungkin mengirimkan company profile, detail produk, atau yang lain. Data-datanya ya memang kita perlu adanya diklat sosialisasi berkelanjutan dan kalau bisa putus pasar Amerika, lagi-lagi kita perlu ditingkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kreativitas terkait produk story, produk Ibu Bapak sekalian supaya bisa menembus pasar Amerika, meningkatkan ekspor, dan menumbuhkan perusahaan Ibu Bapak sekalian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kumara atas closing statement-nya. Banyak ya Bapak Ibu yang telah kita bahas tentang potensi pasar fast moving consumer goods di Amerika dan strategi-strategi yang dikupas narasumber untuk mencapainya dari Kepala ITPC Los Angeles Pak Kumara dan juga spill sharing pengalaman praktisi bisnis dari Ibu Linda pelaku usaha dari Sulawesi Utara. Dapat kami sampaikan bahwa ternyata melalui produk fast moving consumer goods ini kita memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa mendapatkan share dari market Paman Sam atau USA ini. Dan yang kami juga ingin ingatkan, meski perusahaan Anda bukan atau belum menjadi perusahaan besar, jangan berkecil hati. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Apalagi ada Pak Kumara yang memimpin Kepala ITPC Los Angeles dan juga ada praktisi-praktisi atau diaspora yang lain yang tentunya mau bekerja sama. Saya juga masih mendapatkan serangan pertanyaan nih, Pak Kumara, Bu Linda. Boleh dong di-share nih nomor kontaknya Pak Kumara atau Bu Linda. Baik, untuk itu Bapak Ibu kayaknya nggak sabar banget ya pengen connect dengan Pak Kumara atau Bu Linda. Link yang kami sebutkan akan ada di caption YouTube, akan muncul setelah live talk show. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kayaknya nggak sabar banget nih, tapi itu artinya tanda yang bagus ini Pak Kumara bahwa teman-teman pelaku usaha ini langsung ingin menangkap ya peluang bisa bekerja sama dengan ITPC Los Angeles dan juga
barangkali bisa join forces dengan Ibu Linda seperti itu nih. Bagaimana bisa titip produk lah Bu seperti itu ya? Bisa Atau banget. iya, seperti itu. Baik, semoga obrolan ekspor ini menjadi informasi, inspirasi, dan pendorong untuk terus berkaya dan mengembangkan bisnis. Dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, kepada yang terhormat Kepala ITPC Los Angeles, Bapak Kumara Jati. Terima kasih Pak telah menambah koleksi obrolan ekspor PPEJP untuk akses pasar ke Amerika. Terima kasih Ibu Linda. Sukses terus Bu Goroho Manadonya dan bisa melakukan diversifikasi produk yang lebih banyak lagi. Semoga produk-produk Indonesia akan semakin dikenal dan dicintai tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu Sobat Ekspor, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih. Selamat malam Pak.